Makan saja mati, apalagi tidak makan. Jadi makan itu bukan untuk memperpanjang hidup. Ya makan itu hanya untuk energi aja. Gak pernah ada cerita Pak Ustadz tuh Ibu Fulana itu gak mati-mati karena makan terus. Gak ada cerita. Setiap kita, manusia dan semua makhluk yang diciptakan Allah pasti akan menemui kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bersiap-siap menghadapi kematian tapi dengan kematian yang indah. Atau di dalam bahasa lainnya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ayat yang kita bahas adalah ayat dari surah Ali Imran ayat 190 sampai akhir. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fathol. Bu. Semangat. Pak. Semangat. Masya Allah. Jadi semua kita pasti menghadap Allah. Tadi Ustadz Tile sudah mengingatin bahwa kita nggak ada pilihan lagi kecuali pasti mati. Banyak uang mati, apalagi tidak punya uang. Jadi nggak pandang siapa, mau kaya, mau miskin, sudah pasti mati. Mau makan atau tidak makan. Makan saja mati, apalagi tidak makan. Jadi makan itu bukan untuk memperpanjang hidup. Ya makan itu hanya untuk energi aja. Gak pernah ada cerita Pak Ustadz tuh Ibu Fulana itu gak mati-mati karena makan terus. Gak ada cerita. Makan juga mati. Bahkan ada seorang raja Bu, dia mati kekenyangan. Ada. Jadi nah, supaya kita mati husnul khotimah, supaya mati kita indah. Gimana caranya? Caranya adalah perbanyak doa. Makanya di antara doa nih yang diajarkan Allah, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti istiqomah atas janji yang telah kau janjikan kepada Rasul-Rasulmu. Dan jangan sampai kau hinakan kami nanti di hari kiamat. Sungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi bunda, ayah, jangan males berdoa. Allah tidak suka kepada seorang hambanya yang merasa dia gak butuh Allah. Kalau kita merasa butuh Allah, harus perbanyak doa. Itu bedanya Bu. Bu, itu bedanya antara suami dengan Allah. Kalau suami sering diminta, kesel gak Pak? Halo? Nah. Gak berani jawab. Takut salah jawab. Takut pas pulang. Iya. Bukannya penakut, enggak. Cuman istrinya lebih berani aja. Iya. Itu Bu. Kalau Allah enggak diminta, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaihi, kata Nabi. Siapa yang malas minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kalau manusia, orang tua nih, senang kalau punya anak mandiri. Anakku yang pertama Pak Ustadz sudah mandiri, gak pernah minta. Bagus banget tuh anak itu. Seneng kan? Seneng. Anakku yang kedua Pak Ustadz juga sudah belajar mandiri. Jarang-jarang mintanya kepadaku Pak Ustadz. Seneng kan? Seneng. Anakku yang ketiga dia minta terus Pak Ustadz, masih bayi. Nah, coba kalau ditanya, Bu, kenapa gak pernah minta kepada Allah? Mandiri Pak Ustadz. Ini orang kurang ajar nih. Kalau mandiri dari Allah sudah gak pantas sudah ya. Nah, kita butuh Allah. Makanya Allah ajarin doa yang banyak.
Di antara doa yang sering kali ibu minta coba dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku hidayah atas jalan yang lurus. Nah, dalam ayat ini doa yang Allah ajarkan bahwa kita minta, ya Allah, jangan sampai di hari kiamat nanti aku dihinakan. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Caranya gimana Bunda? Caranya pastikan bahwa kita selalu bersama Allah. Halo? Ingin Abi Amir ajarkan nih Bu, prinsip yang harus Ibu ingat selalu. Ya, 3 kata, dihafal ya. Angkat tangan ke langit ya. Ya. Pertama, minallah. Ana minallah. Ana minallah. Aku dari Allah. Aku dari Allah. Ana lillah. Ana lillah. Aku untuk Allah. Aku untuk Allah. Ana ilallah. Ana illallah. Aku akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Kalau ibu ingat ini selalu. Aku dari Allah. Aku untukmu ya Allah. Aku pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Maka ibu tidak akan pernah berbuat maksiat. Bapak akan hati-hati dari dosa. Kenapa? Aku dari Allah. Masa pantas aku melawan Allah? Aku untuk Allah. Masa pantas aku mengutamakan kepentingan diriku sendiri? Aku akan kembali kepada Allah. Aku akan dihisab oleh Allah. Masa aku membawa maksiat? Maka ketika mindset kita 3 kata ini, maka kita akan pasti husnul khotimah. Ini dia makna wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti di hari kiamat. Dan ketika Bunda dalam kondisi seperti ini, maka pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Semoga Allah berkasi. Baik, alhamdulillah. Bu, yang mau nanya siapa silahkan angkat tangannya. Coba di sebelah mana? Ya, ya. Silakan, ya. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Majelis Taklim Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3. Ustadz, saya punya temen, dia sangat sukses, tapi selalu menghiraukan ibadah atau lalai. Dan menganggap kesuksesannya itu tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya menyadarkan teman saya itu Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya Allah. Gimana tuh Abi? Lupa ya. Dia itu kok bisa gitu. Iya. Dia itu lahir, memang yang menciptakan dia siapa ya? Iya. Makanya di urutan ayat tuh Allah ingatkan tentang tauhid loh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Allah ingetin tuh, ini langit, bumi, pergantian siang malam. Itu siapa yang ngurus, Bu? Allah. Kita gak pernah ngurus kok. Kita gak pernah geser matahari. Tiba-tiba ada orang sombong gitu loh. Dia tahu-tahu hanya baru punya uang. Dia sudah lupa kepada Allah yang memberikan kesehatan, yang memberikan kemampuan. Dia bikin mata aja gak bisa, Bu. Mata ini, Bu, terdiri dari sekian ratus miliar sel. Satu sel aja gak bisa bikin manusia, Bu. Dia baru dapat uang sekian, baru punya rumah mewah, baru punya mobil mewah, udah sombongnya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya caranya ya. Ibu pertama, bangun hubungan baik dengan dia. Temenan biasa aja. Apa yang dia sukai, temenin dulu. Begitu sudah dekat, yang dia merasa senang dengan ibu atau dengan bapak, dan dia merasa bangga dengan ibu dan bapak, dan mau mendengar apa kata ibu dan bapak. Nah, mulai di situ kasih hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu. Berilah hadiah, kamu akan disukai. Jadi biar nampak bahwa bapak ibu mendekati dia bukan karena kepentingan, tapi aku mendekati dia. Aku kaya juga,
Aku mampu juga, aku kasih hadiah kamu. Ketika dia senang sudah dikasih hadiah, nah setelah itu dia mau mendengar apa kata ibu dan bapak, maka sampaikan kepadanya. Bro, itu nggak bagus loh. Kamu ingat Allah dong. Terima kasih kepada Allah. Ambil wudhu segera. Kamu sedang dikuasai setan nih. Sujud, ayo sujud. Kalau Allah cabut kekayaan kamu, sekejap kamu akan miskin, kamu tidak punya apa-apa. Coba, ayo kembali kepada Allah. Nah, harus Bu, orang sombong itu ditaklukkan dengan hati. Jangan kemudian ibu, kalau ibu main sombong-sombongan, it's okay. Boleh ada sebuah ungkapan, at-takabbur, al-mutakabbir sedekah. Sombong pada orang sombong itu sedekah. Tapi kalau ingin memperbaiki, sombong ini kan seperti api Bu ya. Halo? Seperti apa? Nah, kalau seperti api dipadamkan dengan apa? Dengan air. Maka kalau ada orang sombong, ibu jadi airnya. Kalau ada api, ibu jadi airnya. Lembutkan hatinya, bikin dia senang sama bapak dan ibu. Mulai masuk kata-kata itu, sampaikan. Bro, nanti kamu meninggal yang keadaan su'ul khatimah. Meninggal yang keadaan sombong. Ingat apa kata Allah? Al-kibriya uridai, faman naza'ani adkhaltuhun nar. Kesombongan itu hanya milikku. Maka siapa yang menandingi aku akan masukkan neraka. Gitu. Jadi makanya hati-hati ya. Jangan sampai sombong. Dan dekati teman kita yang sombong. Ingatkan jangan sampai dia mati su'ul khatimah.